CD interaktif lebih asik belajar untuk sekolah lanjutan tingkat pertama. Ilmu pengetahuan alam, fisika, getaran, gelombang, dan alat optik. Halo teman-teman, namaku Anggi. Main ke labku yuk. Di sini kita bisa belajar hal-hal yang menarik mengenai getaran, gelombang, dan alat optik. Ayo, tunggu apa lagi? Ayo masuk. Nah, di sini ada sejumlah ikon topik-topik mengenai getaran, gelombang, dan alat optik. Pilih yang kamu inginkan ya. Mata sebagai alat optik. Betapa indahnya dunia ini bila kita amati dengan mata kita. Tuhan telah mengkaruniai kita dengan mata untuk melihat. Betapa berharganya mata yang kita miliki ini untuk melihat segala sesuatu yang ada di dunia ini. Mata manusia memiliki bagian-bagian yang sangat sempurna. Secara garis besar, mata kita terdiri atas lensa mata, retina, otot, dan saraf. Perhatikan bagian-bagian mata ini. 1. Kornea. 2. Cairan aqueous. 3. Iris. 4. Pupil. 5. Retina. 6. Lensa. Kornea mata. Kornea merupakan bagian mata yang bersifat tembus pandang dan berfungsi sebagai pelindung matamu. Agar tetap bening dan bersih, kornea ini dibasahi oleh air mata yang berasal dari kelenjar air mata. Cairan aqueous. Di belakang kornea terdapat cairan yang disebut cairan aqueous yang berfungsi membiaskan cahaya yang masuk sehingga terfokus ke lensa mata. Nah, di sini ada sejumlah ikon topik-topik mengenai getaran, gelombang, dan alat optik. Pilih yang kamu inginkan ya. Cahaya. Di bawah terik matahari, kamu dapat melihat bayanganmu bergerak sesuai dengan gerakanmu. Secepat apapun kamu bergerak, bayanganmu tetap ada di dekatmu. Ketika hari berubah menjadi mendung, bayanganmu tidak terlihat. Kemanakah bayanganmu itu? Bayangan terjadi karena adanya cahaya. Cahaya merupakan salah satu bentuk gelombang. Cahaya dapat merambat tanpa medium, karena itu cahaya termasuk jenis gelombang elektromagnetik. Cahaya tidak mempunyai wujud, namun cahaya ada di sekitarmu. Cahaya dianggap sebagai gelombang dan cahaya juga dianggap sebagai partikel. Pernahkah kamu membuat bayang-bayang di dinding dengan tanganmu? Mengapa bayang-bayang dapat terbentuk? Bayang-bayang terjadi sebagai akibat cahaya merambat pada garis lurus. Hal ini tidak sulit untuk dipahami. Jika kamu menyalakan lilin dalam ruangan yang gelap, kamu melihat suatu berkas cahaya lurus. Jika sebuah benda memasuki berkas tersebut, maka benda tersebut menghalangi sebagian cahaya tersebut dan dihasilkan sebuah bayang-bayang. Cahaya tidak membelok di sekitar benda tersebut. Berilah di depan cermin. Dengan bantuan cahaya, kamu dapat melihat bayangan dirimu di cermin tersebut. Bagaimana proses berjalannya cahaya sehingga kamu dapat melihat bayanganmu di cermin? Agar kamu dapat melihat bayanganmu di cermin, cahaya harus terpantul darimu mengenai cermin dan dipantulkan kembali oleh cermin ke dalam matamu. Pemantulan cahaya terjadi ketika cahaya mengenai suatu benda dan dipantulkan oleh benda tersebut. Perhatikan fenomena berikut. Garis yang tegak lurus dengan permukaan cermin disebut garis normal. Sedangkan berkas cahaya mengenai cermin disebut sinar datang. Sedangkan berkas sinar yang meninggalkan cermin disebut sinar pantul. Sudut yang dibentuk oleh sinar datang dan garis normal disebut sudut datang yang dilambangkan dengan I. Sedangkan sudut yang terbentuk oleh sinar pantul dan garis normal disebut sudut pantul yang dilambangkan dengan R. Nah, di sini ada sejumlah ikon topik-topik mengenai getaran, gelombang, dan alat optik. Pilih yang kamu inginkan ya. Bunyi. Tuhan telah menciptakan telinga sebagai alat untuk mendengar. Setiap saat kamu bisa mendengar bunyi orang berbicara, suara nyanyian, suara musik, suara binatang, dan sebagainya.
Gelombang yang merambat pada frekuensi tertentu akan menggetarkan gendang telingamu, lalu memberikan informasi koatak sebagai suara atau bunyi tertentu. Kita dapat mendengar bunyi karena bunyi merambat. Gelombang yang dihasilkan oleh benda yang bergetar ini disebut sumber bunyi. Gelombang bunyi termasuk ke dalam gelombang longitudinal, karena perambatannya membentuk pola rapatan dan renggangan. Karena termasuk ke dalam gelombang longitudinal, maka dapat disimpulkan bahwa bunyi adalah gelombang yang arah getarnya sejajar dengan arah rambatnya. Tetapi, gelombang bunyi hanya dapat merambat jika ada udara. Selain dapat merambat dalam udara, gelombang bunyi juga dapat merambat melalui zat padat dan zat cair. Cepat rambat bunyi. Bunyi mempunyai cepat rambat yang terbatas, dan bunyi memerlukan waktu untuk berpindah. Bunyi yang terdengar bergantung pada jarak antara sumber bunyi dan pendengar. Nah, di sini ada game. Nah, di sini ada ujian soal. Nah, di sini ada sejumlah ikon topik-topik mengenai getaran, gelombang, dan alat optik.